Dua tersangka dugaan korupsi pembuatan profil dan website desa kembali ditetapkan Kejari Karo. Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Karo kembali menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembuatan profil dan website desa di Kabupaten Karo tahun anggaran 2020-2023. Kejari Karo melalui Kasipitsus Kejari Karo, Dr. Reinhard Harvey Sembiring, kepada wartawan pada Senin 1 September 2025 petang, menyampaikan bahwa penetapan dua tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari perkara yang sebelumnya telah ditangani. Kedua tersangka masing-masing, AKSP, selaku Direktur CV Gundaling Production, sekaligus pelaksana pembuatan profil desa di wilayah Kecamatan Barus Jahe pada tahun 2020. Dan JG, selaku penghubung antara masing-masing kepala desa dengan tersangka AKSP. Ini merupakan bentuk keseriusan tim penyidik Kejari Karo dalam pemberantasan tindak pidana korupsi hingga ke tingkat desa. Apalagi perkara ini berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat desa, ujarnya. Ia menjelaskan, terhadap tersangka AKSP, jaksa penyidik melakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 1 September 2025 hingga 21 September 2025. Penahanan dilakukan di Rutan, Tanjung Gusta, kelas 1A, Medan. Sementara terhadap tersangka JG belum dapat dilakukan penahanan dikarenakan yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan dari jaksa penyidik sebanyak 3 kali meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Setelah penetapan sebagai tersangka AKSP, tim jaksa penyidik akan kembali melakukan pemanggilan terhadap JG untuk proses hukum lebih lanjut. Kegiatan preskon hari ini Bang, ini seperti apa? Terima kasih kepada teman-teman pers, kami ucapkan karena telah hadir dari Kejari Karo. Adapun kegiatan yang kami lakukan pada hari ini adalah dari bidang khusus, yaitu bahwa pada hari ini tanggal 1 September 2025 bidang khusus Kejaksaan Negeri Karo telah melakukan penetapan tersangka sebanyak 2 orang. Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengolahan dan pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal di desa di Kabupaten Karo tahun anggaran 2023. Adapun tersangka yang ditetapkan adalah sebagai berikut, yaitu AP sebagai Direktur CV Gundaling Production dan JG selaku penghubung antara masing-masing kepala desa kepada tersangka AK. Di sini kami jelaskan dari tim Kejaksaan Negeri Karo, tim khusus telah melakukan tindakan yaitu penetapan tersangka terhadap 2 yang tadi jelaskan Pak Kasibel. Tapi sini saya tekankan yang dilakukan penahanan 1 atas nama AKSP, ya, dan 1 lagi itu sudah ditetapkan tersangka tapi belum melakukan penahanan karena tersangka tersebut belum hadir, dan kita akan lakukan panggilan 3 kali secara sah dan patut terhadap tersangka JG. Dan jangan salah, jadi tetap kita hari ini tetapkan 2 tersangka, tapi yang kita lakukan penahanan adalah saudara AKSP, ya, yang untuk JG itu belum hadir, tapi kita sudah tersangka dan kita harus melakukan 3 kali panggilan secara sah dan patut. Silakan kalau ada teman media mau bertanya. Keterlibatan tersangka KSP apa? Ya, tadi sudah dijelaskan kan peran-perannya, artinya kita tahu itu dari kami yang awal penangkapan di Bangka, terus ada kita penangkapan di Beras lagi, terus sama yang hari ini tentang pengadaan jaring instalasi informasi lokal desa Kabupaten Karo tahun 2020-2023. Kalau si AKS itu sebagai salah satu direktur dari CV Gundaling Production, dia direkturnya, ya. Dia mengelola profil desa tahun 2020 di Kecamatan Barus Jahe, seluruh kecamatan di Barus Jahe. Oke, sedangkan JG dia 55 terhadap JG itu sebagai penghubung kepada kepala desa tersebut, ya, penghubungnya. Bang, sedikit Bang, ini kan ada beberapa PT nih Bang, total sampai saat ini ada 3 PT ya, yang betul. Sudah ditetapkan jadi tersangka. Ya, apakah masih ada peluang dari PT-PT selanjutnya dari total 1,3 kerugian negara? Ya, itu pasti ada. Yang pasti kemarin ditetapkan itu CV Ari Sada pertama,
kedua itu CV Gundali Production. Nah, nanti ada lagi CV 2 lagi. Ini kita masih samakan supaya tidak sama kabur, supaya kita menjaga pendidikan tim. Artinya masih ada pengembangan. Tapi sementara ini yang kita dapat dan juga kooperatif dan juga tindakan terukur dan kita laksanakan kepada yang terakhir itu saudara KSP. Lebih lanjut dikatakan Kejari Karo bahwa pihaknya tetap komitmen untuk terus mengawal dan menindak tegas setiap praktik tindak pidana korupsi, terutama yang dapat merugikan keuangan negara dan merampas hak-hak masyarakat. Pantauan media online tritrinews.com di Kejari Karo, Kabanjahe, setelah ditetapkan sebagai tersangka, AKSP dibawa ke Rutan Tanjung Gusta kelas 1A Medan oleh tim pengawal tahanan Kejaksaan Negeri Karo sebanyak 2 orang, dibantu oleh seorang anggota TNI.